Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran akidah akhlak. Pada minggu kemarin, Bapak telah menyampaikan tentang akidah Islam. Apa itu akidah Islam? Pengertiannya apa? Dan dasar-dasarnya itu apa? Sampai pada mak dari akidah Islam pada bab pertama. Anak-anak sekalian, pada bab yang kedua ini Bapak akan menerangkan tentang sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiznya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Bapak menerangkan pada bab ini, semoga anak-anak siap dan anak-anak sudah mempersiapkan diri untuk belajar, dan anak-anak badannya tetap sehat. Karena apa? Karena kesehatan itu sangat perlu, karena persiapan untuk menerima materi itu sangat diperlukan dalam rangka menunjang keberhasilan bertatap muka antara murid dan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab pertama kita belajar tentang akidah Islam. Bab kedua ini kita belajar tentang sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat wajib Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat wajib Subhanahu wa Ta'ala mempunyai pengertian. Sifat-sifat wajib itu adalah sifat-sifat wajib itu adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa sifat wajibnya Allah? Sifat wajibnya Allah itu ada 20. Sifat-sifat wajibnya Allah yang 20 itu merupakan sifat-sifat yang harus diketahui. Sifat-sifat yang harus diketahui, yaitu sifat-sifat wajibnya Allah. Sifat-sifat wajibnya Allah tadi Pak Ali menyebutkan ada sifat wajib, ada sifat mustahil, dan ada sifat jaiz. Kemudian sifat-sifat wajibnya Allah yang memiliki arti, yaitu sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah. Berarti Allah pasti memiliki sifat itu, dan itu dipelajari di dalam akidah akhlak. Mungkin anak-anak pada pelajaran di M atau pelajaran di SD yang dulu dari SD itu
sudah diajarkan tentang namanya sifat-sifat wajib. Ya, kalau dalam pelajaran MI dan pelajaran SD itu masih anak-anak masih menghafalkannya masih pakai lagu. Ya, pakai lagu Allah wujud bidang baqa mukhalafatul khawadisi qiyamuhu binafsihi sampai seterusnya. Dan jika anak-anak belum hafal, coba nanti anak-anak dihafalkan lagi, diulang lagi di pondok pesantren, atau diulang lagi ketika anak-anak sudah selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang akan kita bahas yaitu tentang sifat wajib yang pertama. Apa sifat wajib yang pertama? Adalah wujud. Ya, adalah wujud. Sudah pasti anak-anak paham. Sudah pasti anak-anak mengetahui. Apalagi notabene anak-anak berada di pondok pesantren. Wujud adalah ada. Sifat wujud adalah ada. Mempunyai arti ada. Ya. Sifat wujud adalah ada. Ya. Hal itu didasarkan pada Al-Quran surat Ali Imran. Al-Quran surat Ali Imran. Ya. Al-Quran surat Ali Imran ayat 2. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 2, di situ diterangkan bahwa Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus. Berarti Allah itu ada. Allah itu wujud. Ya. Wujud itu ada. Adanya Allah, keberadaannya Allah yang terus-menerus mengurus makhluknya, yang Allah itu berarti hidup, dibuktikan dengan adanya diciptakannya alam semesta. Alam semesta diciptakan pasti ada rentetan-rentetan yang telah Allah persiapkan. Maksudnya apa? Adanya bumi pasti diciptakannya adanya isinya bumi. Nah, isinya bumi salah satunya manusia. Ya, salah satunya manusia. Itu adalah makhluk yang paling mulia. Itu manusia. Nah, anak-anak ini termasuk manusia. Berarti anak-anak tergolong makhluk yang mulia. Kenapa mulia? Karena diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukti kalau Allah itu wujud. Bukti kalau Allah itu ada. Ya. Bukti kalau Allah itu ada. Sudah paham pada yang pertama, sifat yang pertama wujud. Ini Bapak pelan-pelan merangkainya ya. Yang pertama wujud saja. Banyak sekali bukti-bukti yang bisa membuktikan keberadaan, bisa membuktikan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah pasti itu ada. Ya, Allah sudah pasti itu ada. Yang kedua, tentang sifat Allah yang kedua, yaitu qidam. Qidam, Allah bersifat terdahulu. Qidam, Allah bersifat terdahulu. Didasarkan pada Al-Quran surat Al-Hadid. Didasarkan pada Al-Quran surat Al-Hadid, didasarkan pada Al-Quran surat Al-Hadid ayat 3.
Didasarkan pada Al-Quran surat Al-Ahadid ayat 3. Ya, nanti dasar-dasarnya kalau bisa, harus bisa ya, dihafalkan, dipahami. Gunanya apa? Ketika anak-anak sudah mengetahui dasar-dasarnya, pasti anak-anak muda akan mempelajari materinya. Pasti dalam suatu saat ada orang yang bertanya. Contohnya bagaimana pertanyaannya? Contohnya seperti ini. Kang santri atau anak-anak yang sudah belajar karena sudah lama di pondok pesantren, kemudian pulang ke rumahnya masing-masing, pasti di dalam lingkungannya anak-anak tersebut, masyarakat mengatakan kalau orang yang mondok pasti paham tentang agama, pandai tentang ilmu pengetahuan agama Islam. Dia akan bertanya, bagaimana Allah itu ada? Dasarnya apa? Kalau anak-anak sudah paham, anak-anak pasti akan mengatakan dasarnya pada Al-Quran surat Ali Imran ayat 2. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pasti akan seperti itu. Nah, kalau anak-anak ditanya tidak bisa, apa yang akan mau dibacakan? Apa yang mau disampaikan? Itu manfaatnya kalau anak-anak menghafalkan dan memahami. Pasti ilmu itu akan keluar pada saat-saat tertentu ketika ilmu sedang dibutuhkan. Tadi pada kita Allah bersifat terdahulu didasarkan pada Al-Quran surat Al-Hadid ayat 3. Di situ diterangkan dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin, dan dia yang maha mengetahui segala sesuatu. Berarti Allah itu adalah yang awal, yang paling awal, ya, terdahulu. Tidak ada yang ada, tidak ada yang tercipta sebelum Allah ada. Ya, itu Allah terdahulu. Maksudnya apa? Maksudnya itu alam ini, manusia, dan seterusnya itu ada setelah Allah, bukan alam dulu. Ya. Allah paling dahulu dan Allah paling akhir, Allah paling zahir, Allah paling batin, dan Allah yang mengetahui segala sesuatu. Yaitu Allah. Terdahulunya Allah. Nah, anak, contohnya begini, anak dan orang tua itu diciptakan duluan mana? Apakah duluan orang tua atau anak? Ya pasti duluan orang tua. Jangan sampai contohnya ayam dan telur. Ya. Ayam dan telur itu tinggal orangnya yang mendahulukan. Kalau ini adalah ciptaannya Allah dan Allah. Pasti duluan Allah yang menciptakan. Antara kursi dan pembuat kursi, antara meja dan pembuat meja, pasti dulu yang membuat meja. Tidak dulu mejanya baru yang membuat ada, ya. Dulu yang membuat baru ada mejanya. Bisa dipahami ya. Yang kedua ini pelan-pelan karena berhubungan dengan sifat wajib Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak lanjutkan. Yang ketiga, Allah bersifat kekal. Allah bersifat kekal. Allah bersifat kekal atau baqo. Baqo artinya Allah bersifat kekal. Berarti apa kalau Allah bersifat baqo, Allah bersifat kekal? Semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala akan rusak. Sedangkan Allah tidak rusak, tidak mengenal kerusakan. Allah
kekal selama-lamanya. Allah tidak pernah mati. Ya. Didasarkan pada Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 2728. Artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Allah yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tak berakar. Maksudnya semuanya makhluk-makhluk akan rusak, mengalami kehancuran. Allah tidak mengenal kerusakan. Dari materi sifat-sifat wajib, kita belajar pada hari ini, pada kesempatan kali ini, 3 sifat wajib Allah. Yang pertama, wujud artinya ada. Yang kedua, qidam artinya terdahulu. Yang ketiga, baqa artinya kekal. Semoga pertemuan pada kali ini membawa manfaat, ya. Anak-anak mendapatkan ilmu dari Allah SWT, dan perilakunya anak-anak dibaikkan oleh Allah SWT, dan tujuannya anak-anak untuk belajar dikabulkan oleh Allah SWT, menjadi anak-anak yang soleh kalau laki-laki, dan menjadi anak-anak yang solihah kalau perempuan. Dan akhirnya kita semua ketika akhlak-akhlak sudah baik, semoga bapak dan anak-anak sampai akhir hayatnya tetap baik akhlaknya, yaitu husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.